Upah dosa itu maut ya. Itulah sebabnya kenapa Yesus perlu mati. Ini penting. Orang Islam selalu nanya begini, Allah kan maha kuasa. Kalau memang mau menyelamatkan manusia, selamatkan saja pakai acara mati-mati segala. Nggak bisa begitu. Karena apa? Karena keadilan Allah menuntut hukuman. Harus jahat. Sama seperti ada orang pembunuh, lalu sampai di pengadilan, hakim bebaskan dia, kita anggap hakimnya tidak adil. Kalau hakim menghukum, itu baru adil. Nah ini hakim surgawi, tidak mungkin tidak menghukum, harus menghukum. Nah hukumannya apa? Hukumannya mati, karena upah dosa ialah maut. Jadi, kalau sampai ada yang mau mengganti manusia berdosa, dia harus mati. Maka juru selamat harus mati. Nggak bisa tidak. Makanya waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia datang untuk mati. Karena itu ketika orang Islam bilang bahwa kalau Yesus juru selamat, mengapa tidak bisa selamatkan diri dari salib? Jawabnya gampang. Tuhan tahu bahwa besok kita berdosa. Memang sudah percaya tahun 2025. Tapi Tuhan tahu bahwa ini anak yang satu ini 2026 dia akan tipu orang, 2027 dia akan begini, 2028 Tuhan sudah tahu. Sebelum dosa itu terjadi, dia bayar duluan. Sudah selesai. Waduh Pak, kalau begitu enak dong ya. Kalau begitu mari kita berbuat dosa. Kalau saudara pikirnya begitu, otaknya begitu, itu otak orang tidak percaya. Itu bukan otak orang percaya. Karena kalau saudara betul-betul orang percaya, Roh Kudus kan diberikan. Kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus itu akan mengerjakan di dalam diri saudara sehingga saudara itu rindu tahu. Makanya kita menyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Rindunya menyenangkan Tuhan kan? Tapi ternyata bisa jatuh kan? Habis jatuh jengkel. Aduh, kenapa tadi saya begitu ya? Berjuang lagi untuk tahan. Ternyata jatuh lagi, bangun lagi. Itu orang percaya. Tapi kalau sekarang, waduh, Tuhan sudah bayar saya semua, mari kita berbuat dosa. Itu otak orang tidak percaya. Maka orang seperti itu, dia akan binasa dalam neraka. Jadi saudara, semua itu menunjukkan bahwa Kristus membayar semua. Maka pertanyaannya adalah, kalau dia bayar semua, atau saya kasih gambar lain begini. Kalau Bapak punya anak kuliah di Jakarta, lalu kontrak rumah, 1 tahun 20 juta. Ini bulan Mei. Nah, lalu Bapak antar anak ini ke Jakarta, 1 tahun 20 juta, Bapak langsung bayar rumahnya 20 juta. Sampai Mei tahun depan. Masalahnya kan belum, ini baru bulan pertama. Kenapa Bapak bayar yang bulan kedua? Kenapa Bapak bayar bulan ketiga sampai 12 bulan ke depan? Karena Bapak yakin bahwa anak itu akan tinggal di sana selama 12 bulan. Jadi walaupun belum saatnya, waktunya Bapak bayar duluan, kasih lunas di depan. Sudah lunas. Lalu kalau besok bulan depan, pemilik kontrakan datang dan menagih lagi sama itu anak. Itu namanya orang kurang ajar. Dan sudah dibayar. Nah, Kristus waktu menebus kita, dia tahu berapa banyak dosa di depan yang masih akan kita buat. Dan dia bayar kasih lunas semua. Sudah selesai. Kalau nanti Allah Bapa di surga masih tagih hutang itu pada saudara, Allah tidak adil. Karena itulah maka penebusan bagi semua dosa kita itu akhirnya memastikan keselamatan kita. Karena tidak ada satu dosa pun yang kita bayar sendiri. Kecuali kita bukan orang percaya, kita bayar seluruh dosa kita. Tapi kalau kita percaya, seluruh hutang dosa kita sudah ditanggungan pada Kristus. Kalau itu semua pada Kristus, tidak pada saya, dosa mana yang bikin saya masuk neraka? Pak, kalau murtad bagaimana? Kalau murtad, itu artinya orang itu belum pernah percaya. Jikalau kamu benar-benar, jikalau kamu tetap di dalam firman, kamu benar-benar murid. Yohanes 8:31. Kalau kamu tetap di dalam firman, kamu benar-benar murid. Kalau kamu sampai keluar dari firman, bukan hanya keluar dari firman, saya sampai keluar dari Kristen, artinya kamu tidak benar-benar murid. Maka orang yang murtad itu, dia tidak akan selamat. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh percaya, dia pasti akan selamat. Kenapa? Karena semua dibayar. Yang ketiga, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara, upah dosa itu maut ya.
Itulah sebabnya kenapa Yesus perlu mati. Ini penting. Orang Islam selalu nanya begini, Allah kan maha kuasa. Kalau memang mau menyelamatkan manusia, selamatkan saja pakai acara mati-mati segala. Nggak bisa begitu. Karena apa? Karena keadilan Allah menuntut hukuman. Harus jatuh. Sama seperti ada orang pembunuh, lalu sampai di pengadilan, hakim bebaskan dia, kita anggap hakimnya tidak adil. Kalau hakim menghukum, itu baru adil. Nah ini hakim surgawi, tidak mungkin tidak menghukum, harus menghukum. Nah hukumannya apa? Hukumannya mati, karena ubah dosa ialah maut. Jadi, kalau sampai ada yang mau mengganti manusia berdosa, dia harus mati. Maka juru selamat harus mati. Nggak bisa tidak. Makanya waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia datang untuk mati. Karena itu ketika orang Islam bilang bahwa kalau Yesus juru selamat, mengapa tidak bisa selamatkan diri dari salib? Jawabnya gampang. Karena memang datang untuk mati. Kalau mau selamatkan diri dari salib, dia tidak usah datang. Justru kalau Yesus tidak jadi mati, itu artinya kegagalan. Tapi kalau dia sampai mati, itu keberhasilan misinya untuk mati. Karena itu juru selamat harus mati. Nah, itu sama seperti begini. Saya punya aturan, tidak ada yang mencuri. Kalau siapa mencuri dari saya cambuk 100 kali. Tahu-tahu Bapak mencuri dari saya, maka cambuknya harus 100 kali. Tapi karena saya mau bebaskan Bapak, datang ibu jadi juru selamat, ibunya harus terima cambuk. Berapa kali? 100 kali. Hukuman yang ini harus ditimpakan ke sana. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Peniadaan hukuman tidak bisa ada. Yang ada adalah pengalihan hukuman, bukan peniadaan. Jadi hukuman itu hanya dua saja. Ini orang berdosa, ini penggantinya, ini Allah. Maka Allah harus tetap menghukum, entah kepada orang berdosanya atau kepada penggantinya. Kalau pada penggantinya, maka orang berdosanya bebas. Tapi kalau penggantinya tidak ada, maka orang berdosanya harus terima. Makanya saudara, waktu saya debat sama Don Ditan, saya bilang begini, ada orang-orang Islam di situ yang hadir. Saya bilang, kalian semua ini penjahat, sama seperti saya. Ya, kalian semua ini orang harus binasa, sama seperti saya. Bedanya kita apa? Bedanya saya punya juru selamat dan kalian tidak punya. Nah, karena itulah maka memang Yesus datang. Nah, kalau sekarang begini, hukuman dosa itu adalah kematian. Lalu Yesus datang di Matius 20 ayat 8 itu ya, dia datang untuk memberikan nyawanya. Sekarang saudara, kalau memang dia datang untuk memberikan nyawanya, berarti hukumannya sudah diterima. Kalau hukumannya sudah diterima, berarti hukuman sudah dialihkan. Dan setelah dia mati, dia bangkit. Kebangkitan menunjukkan bahwa pekerjaan penebusan selesai. Kalau Yesus itu tidak menyelesaikan, dia mati, tidak bangkit-bangkit lagi. Kalau ada satu dosa yang belum dia selesaikan, dia nggak bisa bangkit. Karena upah dosa adalah maut. Ingat ya, upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Bukan upah banyak dosa. Jadi kalau misalnya Yesus harus menebus 1 juta dosa, lalu ada 999 dosa yang sudah dia bereskan, sisa 1 yang belum, dia tetap tidak bisa bangkit. Tapi kalau dia bisa bangkit, itu artinya 1 juta dosa itu memang selesai dibayar. Dan ternyata Yesus bangkit. Kalau ternyata Yesus bangkit, itu menunjukkan bahwa semua dosa yang harus ditebus selesai. Amin Bapak. Harus amin. Yang begitu baru amin. Tidak boleh amin sembarang. Ya toh? Karena banyak orang sekarang tuh aminnya sembarang. Amin itu artinya setuju, sungguh-sungguh. Kalau pendeta khotbah, saudara-saudara, kalau kita jadi orang Kristen, kita pasti bisa hidup berkelimpahan, kaya raya. Saudara, amin. Itu saudara setuju dengan ketidakbenaran. Dan itu dosa. Makanya saya bilang jemaat saya, kalau ada pendeta yang khotbah, ada amin saudara, jangan langsung amin. Pikir dulu. Itu benar atau tidak? Kalau benar, amin. Kalau ternyata tidak benar, ada amin saudara, tidak ada. Tapi kalau dia bilang ada amin saudara, saudara masih bingung. Ya, ini benar atau tidak ya? Ada amin saudara, tunggu dulu. Pernah ada orang yang bikin teks di Facebook, kutip ayat dari Matius pasal 4. Semua ini akan kuberikan kepadaku, asal engkau sujud menyembah aku. Yang percaya katakan amin. Langsung semua amin, 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 amin. Dia lupa bahwa itu ayat yang dikutip itu kata-kata setan. Ya, jadi mengaminkan kata-kata setan.
Ya, jadi amin Bapak. Ya, sekarang yang keempat terakhir. Jadi saudara lihat ya, kematian dan kebangkitan itu memastikan keselamatan kita. Sekarang yang keempat, kenaikan Yesus ke surga. Saudara, Allah Bapa utus Yesus dari surga turun ke bumi untuk bekerja misi. Kalau sampai misinya belum selesai, dia nggak boleh kembali. Tapi ternyata dia kembali dan diterima, bahkan dikasih tempat terhormat, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya Allah Bapa memang mengakui bahwa pekerjaan misi sudah selesai. Ya, karena itu, wah, jadi Yesus kembali ke surga saja itu menunjukkan sudah selesai penebusan, beres tuntas. Dan bahkan dia bilang bahwa dia pergi ke sana siap tempat bagi kita. Yohanes 14. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang Yesus sudah pergi ke surga. Saudara sudah belum? Belum ya? Kita belum. Tapi Yesus masuk duluan. Kalau dia masuk duluan, dia pelopor, dia perintis, dia pembuka jalan. Itulah ayat kita tadi, ayat 20, Ibrani 6. Pengharapan adalah saul yang kuat, aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ya, perintis. Kalau saudara lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, ya, Jesus who went before us has entered on our behalf. Ya, Yesus yang pergi di depan atau mendahului kita telah masuk ke kepentingan kita. Nah, karena itu saudara, maka dia sudah masuk. Kalau dia mati, kita mati. Dia bangkit, kita mati. Dia naik ke surga, kita naik ke surga. Maka mungkinkah dia sudah masuk sebagai pelopor, tapi kita nggak masuk? Saudara perhatikan ayat itu baik-baik. Ibrani 6 ayat 19 tadi itu. Pengharapan kita adalah saul yang kuat. Saul apa? Jangkar itu. Jangkar perahu ya. Jadi saudara masih berputar-putar di Lubuk Pakam, di Serdam, dan manapun ya. Tapi jangkarnya itu sudah di surga. Ya. Sepanjang di Lubuk Pakam ini gelombang datang hantam kiri kanan ya. Nah, bergombang ambing sini sana, tapi jangan khawatir. Itu jangkarnya sudah di surga. Yes. Mungkin tali jangkar putus, saul yang kuat. Kalau tali jangkar bisa putus, kita nggak kuat, itu tidak aman. Tapi ternyata ayat ini bilang saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dilakukan di mana? Di belakang tabir sana. Tempat Yesus sudah masuk. Kalau begitu, Yesus sudah masuk, dia sudah taruh jangkarnya di sana. Jangkarnya sudah terhubung sama Bapa, sama Ibu, sama Bapak, sama Ibu, bagi sama orang percaya. Karena itu orang percaya boleh menghadapi badai, penderitaan, kesulitan, apa perlu. Tapi jangkar itu sudah di sana. Apa yang gampang bagi saat itu? Sakit, penyakit, penderitaan, kesengsaraan, apapun, sabar. Jangkar sudah bisa. Dan itu amin bagi jiwa. Dan ada agama yang berikan keamanan jiwa seperti ini. Makanya saya selalu pikir begini ya. Kalau saya kasih Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara, saya sediakan apapun yang Bapak Ibu perlukan. Mau uang berapa saja saya kasih. Mau makan apa saya kasih. Mau kemana saja saya berikan tiket. Tapi saya memasang bom di tubuh Bapak Ibu. Nanti bulan depan meledak. Sekarang mau makan apa silakan. Mau pergi kemana silakan. Saya tanya, sudah bisa hidup dalam tenang dengan 1 bulan itu. Silakan mau apa saja. 1 bulan ke depan meledak. Nah, artinya bagaimana mungkin orang bisa tenang dalam hidup ini kalau dia tahu setiap saat dia mati bisa masuk neraka? Karena itulah maka kita harus punya jaminan. Dan jaminan itu adalah Kristus yang sudah naik ke surga, pasang itu jangkar di sana di seberang tabir, yang itu membuat kita kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau mereka tidak,